Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, ketika bicara cinta tanah air sebagian dari iman, maka muncul dalam pemikiran kita, muncul dalam benak kita bahwasanya kita ini kudu bersatu. Kita ini kudu bersama bagaimana untuk melestarikan, bagaimana untuk menjaga bumi pertiwi negara tercinta Republik Indonesia. Akhir-akhir ini, ketika mulai adanya pilkada, ketika ada mulai pilpres, maka ramai kata-kata hubbul waton minal iman, cinta tanah air daripada iman. Ketika kemarin muncul ada pemahaman, munculnya pahaman radikalisme, munculnya pemahaman terorisme, munculnya pemahaman komunisme, yang ramai adanya PKI, maka kalimat ini selalu disampaikan, ayo kita cinta tanah air, karena cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sahabat sekalian, kalau kita mau membuka sejarah, kalimat hubbul waton minal iman ini ternyata tertulis, ternyata sudah disampaikan sebelum Indonesia merdeka. Kalau tidak salah tepatnya 1934. Ingat, kemerdekaan kita adalah 1445. Ini tahun 1934. Sudah ada kalimah hubbul waton minal iman. Dari siapa itu? Subhanallah. Ternyata dari alim ulama, ternyata dari kiai, ternyata dari tokoh agama, ternyata dari tokoh masyarakat yang sangat menguasai ilmu agama. Tapi penguasaan ilmu agamanya bahkan mampu untuk menguasai ilmu tata negara, sehingga kepingin Indonesia itu merdeka kala itu. Kalau sekarang ingin Indonesia itu aman, nyaman, dan damai. Siapa itu? Wah, ini kalau bicara salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, ini pasti tidak asing lagi. Karena beliau adalah pahlawan nasional, Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang insya Allah adanya di Jombang, Jawa Timur. Kalau nggak salah, kalimat yang ada hubbul waton, kata-katanya era 1934 sudah disampaikan begini. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal waton. Loh, kalimatnya jelas. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman. Kata-katanya ada hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hanya yang jadi masalah, ada peneliti kalimat, ini hadis Nabi apa bukan? Apakah ini makalah ulama? Kalau bukan hadis Nabi nggak usah diikuti. Aduh, jangan gampang banget menjustifikasi begitu, saudara. Jangan terlalu dangkal dalam pemahaman.
Karena di sini bukan bicara masalah hadis nabinya, bukan masalah sahih atau dhaifnya, tapi yang akan kita sampaikan adalah kalimat hubbul waton minal iman, cinta tanah air terbakar semangatnya dari dulu sebelum Indonesia merdeka. Subhanallah. Maka kan kalimatnya, usaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Masya Allah, dalam imanku terpatri, aku cinta padamu wahai negara. Aku cinta Indonesia. Kala itu aku pingin merdeka. Nggak pingin kami dijajah. Nggak pingin kami itu ditindak oleh mereka, para penjajah, oleh komponi. Coba bayangkan, 350 tahun saudara. Maka alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama bersatu untuk apa? Cinta tanah air. Ayo kita merdeka untuk Indonesia. Kala itu. Nah, puncaknya sampai 1945 merdeka. Nah, saat ini yang akan digodok adalah, ayo kita sebagai regenerasi bangsa, kita sebagai pewaris para pahlawan yang telah menghantarkan sampai gerbang pintu kemerdekaan, ayo kita cintai tanah air kita. Karena cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ustadz, kok bisa sih cinta tanah air sebagian dari iman? Cinta tanah air kudu kayak apa? Gini mas, bukti cinta tanah air kita yang kecil-kecil dulu. Kita sesama tetangga warga negara Indonesia, jangan suka merasa hebat. Kalau bicara suku, jangan merasa suku ini paling hebat. Karena dulu kalau yang ngomong suku manapun pengen Indonesia merdeka. Sekarang contoh lagi, kalau memang cinta tanah air, ketika 1445 disampaikan, bahwasanya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, yang di situ tertanda Soekarno-Hatta. Terus tanggal 18-nya itu menyusun Undang-Undang Dasar. Dan di situ disepakati Undang-Undang Dasar dengan adanya PBNU 4 pilar. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, nah, PBNU-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar. Sudah disepakati 4 pilar, maka orang yang cinta tanah air, ayo kita lanjutkan 4 pilar ini. Pancasilanya ayo kita lanjutkan, kita lestarikan. Bhinnekanya ayo kita lestarikan. Undang-undang ayo kita jalankan. NKRI ayo kita bersatu. Kalau kita contoh tidak cinta tanah air, berupaya ingin merubah undang-undangnya, ingin merubah Pancasilanya, ingin supaya Indonesia enggak bersatu lagi. Sudah tahu yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kan pernah disampaikan, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Nah ini kalau ada provinsi A, ini kepengen untuk misahkan diri, menjadi negara sendiri, terpisah dari Indonesia. Itu namanya tidak hubbul waton. Ini saudara, kalau kita lihat dari kacamata Islam. Udah Ustaz, kita coba lihat pakai kata masa Islam lah. Kan Islam di Indonesia ini yang paling majmuk, yang paling banyak. Apakah ada pandangan dalam Islam kalau cinta tanah air itu sebagian dari iman? Baik, saya ingat Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau pernah menyampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mulku wad-dinu tau'amani fad-dinu aslun was-sultanu harisun wa mala aslalahu famahdumun wa mala aslala ad-dinu. Di situ antara negara dan agama itu adalah saudara kembar. Fad-dinu aslun, yang namanya agama itu adalah dasarnya. Wasultanu, kenegaraan, negara itu adalah pengawasnya, penjaganya. Wa mala aslalahu famahdumun, segala sesuatu kalau tidak ada dasarnya, kalau nggak ada pondasinya, nggak ada landasannya,
itu akan hancur, akan luluh, tercerai-berai. Begitu juga wa mala harisalahu fadhaingun. Kalau nggak ada penjaganya maka akan sia-sia. Apa sih maksudnya? Al-mulku, negara nih, negara Indonesia. Ad-dinu, agama. Baik, kita bicara 6 agama. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Kita bicara Islam dulu. Ini negara, ini agama. Agama ini dasarnya. Artinya apa? Bukan berarti negara itu harus beragama. Tapi untuk menjaga negara, untuk menjalankan negara, itu harus pakai norma-norma agama. Contoh, di dalam negara itu, Pak, itu kan banyak sekali penghasilannya. Penghasilan migasnya, penghasilan buminya, ada pajaknya. Ini kan ada aturan. Nah, di sini loh, agama turun untuk ikut mengaturnya. Karena apa? Yang namanya pemimpin harus adil. Yang namanya pemimpin harus memperhatikan bagaimana itu rakyatnya. Ini kan agama. Menjadi pola dasar. Kalau dasarnya agama dan kunci agama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka di sini harus ada keseimbangan. Orang yang beragama di negara Indonesia, bicara Islam, di situ harus menjalankan sholat 5 waktu. Menjalankannya ada di rumah Allah, di masjid, di surau, di musola, kan seperti itu. Bayangkan, kalau agama dijalankan tanpa negara, atau gampangnya ngomong, menjalankan agama di satu negara tapi negaranya tidak aman, negaranya tidak damai, negaranya tidak dicintai oleh warganya, oleh bangsanya. Bayangkan, di Timur Tengah, yang saben waktu ada peperangan, yang saben waktu ada bom. Ketika lagi sholat rasanya nggak nyaman. Lagi sholat berjamaah tiba-tiba dibom mati semua. Lagi sholat Jum'ah dibom mati semua. Lagi kumpul ngaji dibom mati semua. Tapi kalau negaranya aman, karena warganya cinta dengan negaranya, negaranya pingin bersatu, ayo damai, ayo bersama, saling asih dan asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Subhanallah. Kalau negaranya aman, karena warganya cinta dengan negaranya, cinta damai, cinta kebersamaan, maka menjalankan agama nyaman. Ngaji, majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak, nyaman. Karena apa? Gak ada perang, gak ada tawuran, gak ada saling gontok-gontokan, aman. Lagi sholat Jum'ah, ketika imamnya membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sebagai makmumnya khusyuk memaknai kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita bisa khusyuk. Karena apa? Indonesianya aman. Tidak bentar-bentar ribut, tidak bentar-bentar demo. Oleh karena itu, seluruh bangsa yang ada di negara kita tercinta Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, ayo kita cintai negara kita. Dengan apa? Jalankan 4 pilar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan undang-undang. Salah satu di antara di tengah masyarakat, jangan gampang memunculkan isu-isu yang tidak sedap. Kalau sekarang, jangan gampang bikin hoax. Ya Allah, kalau udah bikin hoax, bikin berita bohong. Contoh, ada kalimat bahwasanya di kampung sana itu telah terjadi, kalau sekarang bahasanya itu pandemi. Telah ada satu rumah yang terkena virus corona atau terkena pandemik. Maka otomatis orang itu akan dijauhi, orang itu tidak dekati, jalannya enggak padahal dia enggak kenapa-kenapa. Itu kan menyebar berita hoax, bikin kondisi enggak aman. Orang yang membuat onar kondisi enggak aman, itu salah satunya orang yang enggak cinta tanah air. Padahal Mbak Wahab Hasbullah sudah menyampaikan,
hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Coba saudaraku, yang saat ini, dengan kegigihan para pejuang kita, para pahlawan yang mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa, apa keberhasilannya? Indonesia merdeka, bisa berdiri di bumi sendiri, tidak dalam pengawasan para penjajah. Ini kita merdeka, bangga menjadi orang merdeka. Mas, di dalam fikih bab Jum'ah, syarat mendirikan Jum'ah itu kan salah satunya laki-laki yang merdeka. Hamba saya nggak wajib, dalam kondisi terjajah itu nggak wajib. Kita itu enak yang namanya merdeka. Lah kalau sekarang apa datanya? Apakah sekarang sudah merdeka? Karena semuanya ada di tangan asing dan segala macamnya. Kita nggak bicara itu. Yang kita bicarakan merdeka dari penjajahan kompeni sudah disampaikan oleh Presiden Soekarno dan Hatta. Kita sudah merdeka. Tinggal kita ayo bersama di dalamnya supaya apa? Kondisi yang kita rasakan saat ini, ayo agar aman, nyaman, dan damai, cinta tanah air kita tumbuhkan. Jangan bikin huru hara. Maka kalimatnya, al-mulku wad-dinu tau'amani. Agama dan negara saudara kembar. Jangan sampai dipisahkan. Jangan sampai yang A dan yang B ini untuk diadu domba. Ini kan akhir-akhir ini banyak yang mengadu domba. Seakan-akan negara harus punya agama. Seakan-akan agama harus mengatur negara. Ini kan saling membutuhkan. Agama landasannya negara yang mengawasinya. Karena wamala aslalahu, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada pondasinya, akan hancur luluh. Famahdumun. Tapi kalau tidak ada penjaganya, fadhaingun, akan sia-sia. Maka agama supaya kita tetap konsisten mampu menjalankannya, ayo kita jaga bersama negara kita, kesatuan Republik Indonesia. Jangan bikin kacau, jangan munculkan paham radikalisme, jangan pahamkan muncul komunisme, jangan muncul paham-paham yang menyebabkan Indonesia terpecah belah. Sekali lagi, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ayo kita cintai tanah air kita dengan bagaimana saling hormat, menghormati yang muda, menghormati yang tua membimbing yang muda, para pejabatnya perhatikan rakyatnya dukung para pejabatnya, jangan saling menghina A dan jangan saling menghina B. Kita tidak akan ada yang merasa hebat karena ini Indonesia, itu laksana tubuh yang satu. Suku manapun kita tubuh yang satu. Agama manapun kita tubuh yang satu. Pulau manapun kita tubuh yang satu. Karena satu kesatuan Republik Indonesia. Jayalah selalu Indonesia. Ayo kita jaga Indonesia agar tetap aman, nyaman, dan damai. Sekali lagi, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.